Riva, lo jangan asal nyalain Tasya. Lo sendiri gak tahu kan masalahnya apa? Gue gak mau ngomong sama lo. Gue gak ada urusan sama lo. Gue cuma ada urusan sama Tasya. Cewek sahabat gue. Fa, apa yang lo lihat itu gak seburuk itu, Fa. Gue sama Okta itu gak ada Lo apa. gak perlu repot-repot jelasin lagi ke gue, Tasya. Karena gue udah lihat sendiri. Dan soal hubungan kalian berdua, itu emang cuma kalian doang yang tahu. Dan tentunya kali ini Rifki akan melawan mahasiswa dari Fakultas Teknik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raditya Dewangga. Apa Radit masih di kantor polisi? Makanya dia nggak datang ke pertandingan sekarang. Di mana nih Raditnya? Baik, kalau begitu kita akan tunggu selama 5 menit. Apabila Radit tidak hadir, maka akan kita diskualifikasi. Guys, kalau gitu berarti Rifki nggak perlu tanding dong ya? Dan Rifki juga bakal dianggap menang nggak sih harusnya? Oh iya, betul. Makanya mudah-mudahan Radit tuh gak dateng. Hip hip, hooray. Oh iya benar-benar Riva. Benar-benar pinter otak lu sekarang. Memang Rifki itu pantas nggak ada lawan, nggak sebanding sama Radit itu toh, iya kan? Hah? Rifki, ayo semangat Rifki! Baik, kita akan hitung mundur dari angka 5. 5, 4, 3, 2, dan 1. Okta. Lo tuh kenapa sih gak cerita sama gue kalau Om udah meninggal? Guys, ini gimana sih? Ini geng limbah beracun buktinya ada di sini loh. Katanya mereka ditahan. Iya, harusnya sih gitu ya, bukannya mereka masih ditahan. Oh, widih, kenapa? Pada kaget ya kalian semua. Gak usah kaget. Mingkem. Mau jadi Aldino mangap terusan. Nanti ada lalat masuk bro ya. Wajar guys, geng culun ini kan belum kenal siapa itu geng kita. El Piston nih bro! El Piston tampan pesona ini gak akan mudah buat dikalahin. Asik! Wih, kamu harus nih jadi geng. Oh, berani dia. Calm down. Rifa. Kamu yang cowok-cowok aja bisa setan. Kamu cewek-cewek pengen maju. Pak, saya mau ke toilet. Hah? Oh, kirain. Ih, marah. Emosi banget cantik. Perhatian semuanya. Pertandingan silat putra antara peserta Rifki Atila Pratama yang akan melawan Raditya Dewangga sebentar lagi akan segera kita mulai. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kedua peserta kita pada hari ini. Iki go! Iki, kamu bisa Iki! Kamu pasti
pasti menang Iki. Menerjang badai dan panas, saling bahu-membahu. Ayolah Radit, bangkitlah, jadilah nomor 1. Radit, go Radit, go Radit, go! Ayo Dit, hajar Dit! Selamat ya atas kemenangannya, tadi lu keren banget lu. Makasih. Banget ya Kak Rin. Makasih. Kita duluan ya. Iya. Sorry, Tak. Gue nggak tahu kalau Oma udah meninggal. Emangnya sejak kapan sih, Tak, Oma meninggal? Tak, Tak, lo harus jawab gue, sejak kapan Oma meninggal? Apa masih perlu, Syah? Aku cerita sama kamu. Bukannya kamu sendiri yang bilang buat kita berdua untuk jalan hidup masing-masing. Tapi ini soal Oma, Tak. Jadi please kamu kasih tahu aku sejak kapan Oma meninggal. Udahlah, Syah, ceritanya panjang. Tak, gue bakal dengerin cerita panjang loh. Oke, please, cerita ya. Tapi aku nggak mau ya, Syah. Setelah aku cerita soal Oma, kamu malah jadi simpati sama aku. Tak, lo itu punya utang penjelasan sama gue. Jadi gue mau sekarang lo cerita sama gue semuanya. Oke. Jadi Oma meninggal setelah dirawat intensif di rumah sakit. Dan di saat itu, aku terpaksa untuk jual rumahnya Oma. Karena kondisi Oma itu terus-menerus memburuk. Dan di saat yang bersamaan, bisnisnya Papa itu hancur. Dan pada akhirnya Papa ngambil alih semuanya. Dan tepat setelah 10 hari, Oma meninggal. Dan yang hancur itu bukan cuma bisnis Papa, tapi juga kehidupan aku. Makanya, Syah, aku memilih untuk pergi dari kamu. Karena aku gak mau kamu ngeliat kehancuran aku, Syah. Jadi itu alasannya kenapa lo pindah ke Jogja? Tasya, kamu bener kok selama ini. Kalau aku cuma pengecut. Tapi dengerin ya, Syah. Aku cerita ini bukan karena pingin simpati dari kamu. Tapi karena kamu yang minta. Tak. Maafin gue ya. Gue jadi ngingetin lo sama Oma dan bikin lo jadi sedih. Gue tahu ini berat buat lo, Tak. Maafin gue.
Bos Somad mau mulai tanding nih. Kok kunci? Aduh. Siapapun di luar sana tolong, saya kekunci. Ada orang gak sih? Tolong! Saya kekunci di dalam. Ada yang bisa bukan pintu nggak? Sorry ya Karin, lo nggak bisa nonton Rifki sekarang. Dan gue nggak mau Rifki makin ngerasa lo selalu ada buat dia. Maafin gue harus lakuin ini ke lo. Karena gue nggak pengen kalau Rifki kalah nanti, dia bersandar sama lo. Giska! 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 Tolong bukain pintunya Giska! Gue kekunci di dalam! Giska! Giska! Giska tolongin gue Giska! Maafin gue ya, Tak. Sorry. Riva. Gue gak sengaja lihat. Tapi anggap aja gue emang gak lihat kejadian barusan. Pak, lo salah paham sama apa yang lo lihat, Kak. Stop, Sya. Mau gue paham atau enggak, itu gak penting sama sekali. Gue gak nyangka aja sama lo, Sya. Gue pikir lo satu-satunya cewek yang bisa hargain Davin. Dan yang bisa bikin emosi Davin itu reda. Tapi dengan cara kelakuan lo di belakang kayak gini, Sya, gue semakin yakin lo gak bisa. Lo akan selalu bikin emosi Davin itu meledak-ledak. Riva, lo jangan asal nyalain Tasya. Lo sendiri gak tahu kan masalahnya apa? Gue gak mau ngomong sama lo. Gue gak ada urusan sama lo. Gue cuma ada urusan sama Tasya. Cewek sahabat gue. Pak, apa yang lo lihat itu gak seburuk itu, Pak. Gue sama Okta itu gak ada Lo gak perlu repot-repot jelasin lagi ke gue, Tasya. Karena gue udah lihat sendiri. Dan soal hubungan kalian berdua, itu emang cuma kalian doang yang tahu. Dan itu bukan sepenuhnya urusan gue. Tapi satu hal yang gue mau omongin ya sama lo, Sya. Kalau lo emang belum move on dari masa lalu lo, please, Sya, jangan pernah sakitin sahabat gue. Aduh. Riva! Riva, gue kekunci Riva! Tolongin gue! Riva! Ya! Riva! Aduh. Aduh, kok Riva gak ngeliat gue sih? Masa dia gak denger suara gue padahal gue udah teriak kenceng? Apa ini ruangan kedap suara ya?